Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Prasetyo. Mas Prasetyo di Kendal sana menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah terjadi di kampungnya, dan hal ini dialami oleh tetangganya Mas Pras sendiri karena kebetulan rumahnya itu berhadap-hadapan gitu ya. Nah, kejadiannya sendiri itu di tahun 2000-an. Jadi, Mas Pras itu punya seorang tetangga yang ya baik hati begitu ya. Namanya Pak Subur dan keluarganya. Dan Pak Subur itu orangnya udah sepuh. Dari kecil Mas Tio juga, Mas Tio, Mas Pras sama aja ya. Ini juga deket sama Pak Subur sewaktu masih kecil, itu sering dibikinin mainan dan sebagainya. Nah, Mas Pras sendiri itu pernah tahu, ya lumayan cukup tahu silsilah keluarganya Pak Subur. Jadi beliau itu dulu pernah menikah sekali, menikah yang pertama itu dikaruniai seorang anak. Dan pada suatu hari, cuman waktu itu Mas Tio itu masih kecil banget ya. Nah, pada suatu hari si istrinya ini tiba-tiba pergi, dan Mas Pras juga nggak tahu waktu itu karena masih kecil ya. Cuman dipikir-pikir, iya juga ya, dia itu punya anak laki-laki juga, dan usianya tuh nggak terlalu beda jauh sama Mas Tio, mungkin 2 tahun lebih tua dari Mas Tio, anak laki-lakinya. Dan ya itu tadi, loh iya ya, si ini kok nggak pernah kelihatan, ini nggak pernah kelihatan. Tapi hal itu nggak ditanyakan sama Mas Tio sampai dengar dari omongan orang-orang dewasa. Ya, obrolan-obrolan dari tetangga, termasuk orang tuanya Mas Tio juga ngomongin hal tersebut. Dan sebelum kita lanjut ke cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyai Wijinya terlebih dahulu. Kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak, semoga suka dengan bawang gorengnya. Bawang goreng murni tanpa campuran apapun. Kawan-kawan yang belum nyicipin bisa dicoba atau bisa dipesan di Shopee, Tokopedia, atau channel yang lainnya, ada di deskripsi di bawah video ini. Itu aja, terima kasih. Kita lanjut. Mas Tio itu tahu dari tetangganya ya karena lagi ngobrol-ngobrolin itu, dan dari informasi yang beredar, Mas Tio itu menangkap, oh istrinya Pak Subur itu pergi, minggat gitu ya, minggat, dan anaknya itu juga dibawa. Ya itu doang, dan Mas Tio nggak terlalu mengerti dengan urusan orang dewasa, sampai ya itu tadi, Pak Subur pun hidup sendirian selama beberapa tahun, dan sampai akhirnya menikah lagi dan mempunyai banyak anak lah, lumayan cukup banyak, 4 anak. Ya sudah, Mas Tio pun jadi main-mainnya itu sama anak-anaknya Pak Subur. Pak Subur saat lagi sendirian itu juga ya mungkin karena kesepian, gak ada anak laki-lakinya atau apa. Ini misal ada anak-anak tetangga pada main di situ, itu langsung lagi musim apa misalkan, nanti dibikinin sama Pak Subur. Musim layangan dibikinin layangan, musim apa sih, pak-pak dor itu pun dibikinin. Bikin mobil-mobilan dari kayu ataupun dibikinin topeng-topengan dari koran bekas, itu pun dibikinin sama Pak Subur. Jadi rumahnya itu Pak Subur itu rame, dan ya hal itu menyenangkan juga buat Mas Tio karena oh tempat mainku deket, cuma tinggal nyebrang jalan karena rumah itu memang berhadapan gitu ya. Seiring berjalannya waktu, Pak Subur pun itu berkeluarga, dan ya tentu saja Pak Subur itu mulai menua. Dan saat menua tadi, ya tentu saja gitu ya, ada mulai jatuh sakit-sakitan, mulai terlihat lebih kurus dan sebagainya lah kayak gitu, sampai di tahun 2000-an tersebut Pak Subur pun meninggal. Ya tentu saja Mas Tio dan kawan-kawan yang dulu kecilnya itu pernah merasakan momen bahagia, momen menyenangkan bersama mainan-mainannya Pak Subur, tentu saja sangat kehilangan gitu ya. Mereka pun ya kesana takziah dan sebagainya. Dan pada saat itu, oh iya, ada satu lagi lupa.
anaknya dulu, anaknya Pak Subur yang sempat dibawa pergi sama istrinya itu, beberapa kali itu terlihat pulang. Ya, waktu itu Mas Tio udah usia remaja gitu. Ini tuh nggak terlalu memikirkan itu tuh siapa, dikiranya itu tamu atau apa. Cuman dengar dari orang tua, dari tetangganya itu katanya, itu si ini nyebutin satu nama gitu ya. Itu adalah anaknya Pak Subur yang dulu ya masih kecil. Cuman begitu udah gede, mukanya itu berubah. Makanya Mas Tio nggak terlalu mengenali, agak ya lumayan cukup pangling gitu ya. Tapi setidaknya itu ibunya nggak datang, tapi anaknya itu datang, sering datang beberapa kali ke tempatnya Pak Subur tadi. Cuman ya sewaktu Mas Tio itu udah remaja, wah jadi udah berapa tahun gitu ya, baru pulang menemui bapaknya tadi. Dan sepertinya hubungannya itu baik-baik aja. Mereka sering terlihat ngobrol di teras di sana, walaupun nggak lama. Terus nanti masuk lagi, cuman nginep satu malam misalkan, nanti anaknya bakalan pergi lagi, kayak gitulah. Dan itu tadi sampai akhirnya hari H di mana Pak Subur meninggal. Waktu Pak Subur meninggal sebelumnya, ini si anak pertamanya itu udah lama ndak pulang. Anggap aja kita kasih namanya Adnan misalkan gitu ya. Si Mas Adnan ini udah lama ndak pulang, jadi jarang terlihat. Begitu bapaknya meninggal, bahkan saat sakit pun Adnan itu nggak kelihatan. Begitu meninggal, Adnan itu terlihat, cuman ibunya itu nggak terlihat sama sekali. Dan Mas Tio sendiri atau Mas Pras juga nggak tahu, nggak mau nanya-nanya ibunya itu masih hidup atau enggak gitu. Itu nggak ada informasi masalah itu yang beredar. Udah. Singkat cerita, pemakaman pun dilakukan. Dan si Mas Adnan ini, nah dari situ kan Mas Tio mulai memperhatikan gitu ya. Seorang Adnan dulu yang aku juga kenal, tapi dari kecil mau nyapa, paling nanti dia juga lupa gitu kan. Jadi Mas Tio diem-diem aja gitu, cuman begitu-begitu doang. Tapi diperhatikan, Adnan itu orangnya memang pendiam. Dia saat bapaknya belum dimakamkan, dia tuh kayak nggak ngomong sepatah kata pun, cuman duduk di dekat bapaknya di sana, baca doa pun enggak, cuman duduk kayak termenung gitu ya, diem aja mematung di situ. Bener-bener lumayan cukup lama. Akhirnya kan itu jadi perbincangan warga padanya, itu siapa, itu kan si Adnan dulu. Adnan ya udah lama banget berarti ya gitu. Nah seperti itulah sampai akhirnya itu tadi dimakamkan. Sepanjang acara pemakaman pun Mas Adnan itu nggak ngomong, dia nganterin ke sana, nggak ada yang ngajak ngobrol atau Mas Adnan ngajakin ngobrol. Ada yang ngajak ngobrol kali ya, tapi responnya bisa jadi ya Mas Adnannya dingin atau apa. Yang terlihat sama Mas Tio, Mas Adnan itu jalan sendirian, di makam pun sendirian di sana, ikut nurunin juga ke bawah, dan gak ada omongnya sama sekali. Bener-bener pendiam. Sampai akhirnya pulang kan. Nah ini kerabat-kerabatnya si Pak Subur gitu ya. Ini kalau salah Sabar Subur gitu ya, itu sama aja gitu. Nah ini kerabatnya Pak Subur kan juga masih di situ. Terlihat ya ngobrol-ngobrol sama Mas Tio. Tapi Mas Tio sendiri lebih pendiam sepertinya. Dia tuh gak banyak merespon dengan kalimat-kalimat panjang, cuman iya gitu doang. Di mukanya terlihat raut yang begitu sedih. Sepertinya Mas Adnan itu begitu kehilangan Pak Subur ini gitu. Bener-bener dia mukanya tuh sendu, udah wis pokoknya gak enak lah kalau dilihat gitu ya. Kasihan. Tapi sudah, waktu pun berjalan kan, kerabat-kerabatnya Pak Subur itu mulai meninggalkan rumah tersebut. Mas Tio juga nggak terlalu mantau-mantau banget, tapi baru nyadar itu nggak diadakan acara tahlilan atau apa itu enggak. Malam harinya, sekitar 7:30 malam, Mas Tio sebenarnya waktu itu ada rasa takut juga gitu ya. Sebenarnya sih ya tanpa alasan takutnya ya. Cuman kan banyak mitos-mitos yang beredar di kampung mengenai orang meninggal lah, katanya pulang atau apa kayak gitu ya. Nah Mas Tio itu ikut-ikut ke bawah juga. Aduh, makanya kan aku deket sama Pak Subur. Kalau misal malam-malam diketok-ketok, yuk gitu kan. Yuk, aku mau pulang misalkan begitu. Itu bayang-bayangannya sih Mas Tio sendiri.
Akhirnya sudah, malam itu sekitar jam setengah 8, Mas Tio mau keluar rumah. Ini melihat si Mas Adnan, anaknya Pak Subur tadi, lagi duduk sendirian di teras. Ya Mas Tio mau ndak mau nyapa, Mas Adnan gitu, karena lebih tua 2 tahun ya. Mas Adnan. Mas Adnan pun cuman begini doang, cuman nyengir gitu ya, nggak menjawab iya atau apa, tidak dijawab dengan suara tapi dengan cengiran. Dan akhirnya apa? Si Mas Tio keluar kan, main ke tempat temannya sana. Pulang-pulang ya ngebahas masalah ini Pak Subur, karena teman-temannya ini juga dulu sempat mengalami itu masa-masa senang-senang dibikinin mainan sama Pak Subur juga, ngebahas itu begini-begini, yang ada kesedihan lagi, ya begini ya, kasihan ya, kita malah gak bisa bantu apa-apa saat Pak Subur sakit. Iya juga gitu ya. Udah pulanglah si Mas Tio setelah begadang itu kurang lebih sekitar jam setengah 1 pagi. Jam setengah 1 pagi pulang. Mas Tio kan memang jarak dekat, jadi dia itu jalan kaki. Pulang ke sana keingetan, iya ya, Pak Subur baru meninggal gitu. Kepikirannya tuh langsung begitu. Dan sebelumnya itu temannya juga awal-awal datang gitu ya. Mungkin sekitar obrolan sekitar jam 11 malam itu sempat disinggung, "Yok, kamu pulangnya berani yok," gitu. "Wah, berani, tenang aja, tenang aja. Ada itu kok, ada Adnan," katanya gitu. Oh gitu ya wes. Akhirnya sudah kan pulang. Nah begitu pulang baru kerasa asem, iya. Ternyata serem juga ya jalan malam begini sendirian. Mana di depanku Pak Subur baru meninggal lagi. Kalau misalkan dia berdiri di depan rumah di sana pakai pocongan manggil-manggil, "Yo gitu kan. Yo, baru pulang yo," kayak biasanya gitu ya. Gimana ya gitu ya. Sudah deh, enggak apa-apa. Mas Tio pun akhirnya jalan dengan cara merunduk. Dia nggak mau tengok-tengok ke sana kemari. Udah pokoknya aku fokus ke jalanan aja. Tapi di situ setibanya di depan rumahnya Mas Tio udah menjelang ya. Jadi rumahnya Pak Subur itu udah kelihatan. Sekelebat Mas Tio itu melihat ada yang bergerak di sana. Akhirnya mau ndak mau dia pun ngelihat gitu kan. Nah begitu ngelihat, Mas Tio yang ngelihat itu bukannya Pak Subur pakai pocong atau apa, itu enggak. Tapi yang dilihat adalah si Mas Adnan. Mas Adnan berada di teras rumah di sana dan dia itu lagi turun ke bawah ke sebelah kiri rumah ke sana. Mas Adnan belum masuk dari tadi, pikirnya Mas Tio kan. Akhirnya sudah, dia pun melanjutkan menuju ke rumahnya. Saat sampai di teras rumahnya sendiri, Mas Tio masih sempat mantau. Nah ini rumahnya Pak Subur, sebelah kanannya itu ada tanah kosong. Kayak selebar lapangan inilah, lapangan badminton segitu ya. Si Mas Tio ngeliatin dari terasnya di sana. Si Adnan ngapain malam-malam begitu? Dan dia bukannya bawa senter atau apa gitu, tapi bawanya malah lampu minyak tahun 2000-an gitu. Itu minyak tanah kan masih ada lah ya. Nah ini bawanya lampu minyak tanah itu yang kecil, ceplik gitu ya. Itu dibawa ke situ. Duh, si Mas Adnan tuh mau ngapain ya? Kok ini apa namanya malam-malam ke situ pakai bawa itu pula? Jangan-jangan gitu. Mas Tio kan ya mendengar juga ada mitos-mitos, konon katanya kalau misal di daerah narator juga ada kepercayaan seperti itu. Tapi ini udah lama banget ya. Sekarang itu udah jarang terdengar. Katanya misalkan ada orang baru saja meninggal, terus nanti ada yang ada yang jongkok atau pokoknya di tempat pemandiannya bekasnya gitu ya. Entah jongkok macam-macam ya, ada yang jongkok, ada yang mesti telanjang, ada yang berada di dalam kurungan atau apapun itu, nanti katanya bakal didatengin sama yang baru saja meninggal gitu. Ada cerita-cerita semacam itu. Mas Tio pun ingat, jangan-jangan itu lagi Mas Adnan mau manggil si Pak Subur gitu kan, mau masuk. Akhirnya apa? Mas Tio ragu, tapi enggak lah, aku udah mau urusan begituan. Mas Tio pun akhirnya masuk ke dalam rumah, ya sempat cuci kaki, sempat gosok gigi, mau tidur gitu ya, cuci tangan. Tapi saat udah masuk ke dalam kamar, dia tuh berpikir lagi, aku itu penasaran gitu, aku penasaran dengan apa sih yang dilakukan sama si Adnan. Akhirnya turun lagi dari tempat tidur, ke sana menuju ke ruang tengah, ruang tamu, dan saat mau buka pintu itu ragu.
gimana ya, nggak apa-apa, buka aja. Akhirnya pintu pun dibuka, jegrek, pelan-pelan, diintip dari halaman sebelah kanannya si Mas Adnan. Kan ada tanaman-tanaman hias gitu, jadi lumayan cukup tersamarkan gitu. Ngeliat ke sana, bener aja si Mas Adnan itu lagi duduk bersila di samping rumah. Di sana itu kan gelap, nggak ada lampu. Lampunya itu cuma lampu penerangan ini doang, penerangan ceplek doang. Itu lagi ngapain Mas Adnan di situ? Dan itu adalah lokasi tempat memandikannya Pak Subur di sana. Mas Adnan pun diem aja gitu kan ngeliatin. Ini lagi ngapain? Sama si Adnannya diem, si ininya siapa? Kok lupa sih? Yes, pokoknya si ininya kok ya Allah suka lupa dengan nama Prasetyo, Mas Tio-nya. Si Mas Tio-nya juga diem, sama-sama diem memantau di sana. Ini mau ngapain ya kira-kira ya, dipantau terus. Lama mungkin sekitar 10 menit nggak ada yang terjadi apapun, sampai Mas Tio pun udah, lah kayak gini sih nggak bakalan ada apa-apa gitu, malah aku udah ngantuk lagi, udah jam 1. Mas Tio pun akhirnya bangun dari tempat duduknya dan dia itu mau masuk ke dalam rumah. Begitu mau masuk, Mas Tio itu mendengar ada sesuatu yang jatuh, gerbuk. Suaranya nggak terlalu keras, tapi arahnya itu dari tempat si Mas Adnan, dari rumahnya Pak Subur. Ada gerbuk gitu kan. Si Mas Tio akhirnya langsung penasaran, dia itu ngelihat ke arahnya si Adnan lagi di sana. Itu lagi ngapain? Si Mas Adnan itu masih diem, masih duduk di sana. Loh, dia masih duduk, terus apa tadi yang jatuh gitu, sambil nyari-nyari. Begitu ngelihat ke arah depan rumahnya Pak Subur, benar-benar di kursi di terasnya di sana. Rumah Pak Subur itu agak tinggi gitu ya. Nah, di kursi di terasnya tersebut, si Mas Tio baru ngeh ada yang duduk di situ, dan yang duduk itu warnanya putih, dibungkus-bungkus. Itu wujudnya, bentuknya itu pocongan kayak gitu, dan Mas Tio yakin kok kayak Pak Subur gitu ya, kok kayak Pak Subur. Nah, di situ baru kedebukan gitu ya, sudah nggak karuan kayak gimana. Dia pun langsung buru-buru coba masuk ke dalam rumah lagi, cukrak-cukrak dikunci. Dia langsung masuk ke dalam kamar. Oh, bapaknya ngedenger gitu ya. Dia udah masuk kamar, bapaknya bangun. Yuk, dipanggil gitu kan. Iya Pak, tadi kamu baru masuk yuk katanya. Oh iya Pak, aku baru masuk Pak, kamu baru pulang? Enggak Pak, aku udah pulang dari tadi, cuman baru masuk ke rumah Pak katanya. Oh gitu kan. Emang kenapa sih kok masuknya begitu? Bapak kan nanya kan. Masuknya tuh agak lumayan sedikit kasar. Pintu buka tutupnya itu terlalu keras gitu. Makanya bapak nanya, kenapa? Anu Pak, si Mas Adnan katanya. Adnan kenapa? Mas Adnan itu pas aku pulang, dia itu ke samping rumah Pak. Ngapain ke situ? Ya Bapak, aku ndak tahu Pak, kata si Mas Tio-nya. Aku ndak tahu Pak. Makanya aku penasaran. Ini Mas Adnan itu lagi ngapain? Ternyata apa? Ya dia itu kan bawa ini Pak, bawa lampu kecil di deket-deket tempat memandikan Pak Subur tadi. Jangan-jangan itu kali ya Pak. Ya itu gimana, orang udah meninggal ya udah. Masa iya mau dipanggil-panggil pakai begituan? Kalaupun ya ada yang datang itu bukan Pak Subur, itu tuh yang lain yang nyerupa-nyerupa semacam itu, kata si bapak. Jadi itu bukan Pak Subur, bukan ya? Emang kenapa? Ditanya sama bapak kan, Pak, tadi ada yang duduk Pak, gitu. Duduk di mana? Si Adnan, gitu. Bukan Pak, di rumahnya Pak Subur, di terasnya. Ya terus siapa yang duduk, kata si bapak. Duduk, si Mas Tio-nya agak ragu nyebut nama sebenarnya. Yang duduk Pak Subur Pak, katanya. Oh, kata si bapak, cuman begitu doang. Oh, ya udahlah tidur sana Pak, ntar dulu katanya. Kan kalau menurut cerita-cerita Pak, kalau misal dipanggil begitu, kan ngewujudnya, kalaupun dia memang datang ya Pak, ini dengar-dengar itu pakaiannya pakaian biasa kan Pak, enggak yang aneh-aneh gitu kan. Ya aneh-aneh gimana? Ya mesti dipocongin seperti itu. Ya biasanya seperti itu, kata si bapak. Bapak juga nggak pernah ngalamin secara langsung. Bapak cuman katanya-katanya doang. Dan ya kayak gitu Pak, yang tadi aku lihat yang duduk di sana Pak, Pak Suburnya itu pocongan Pak, katanya. Begitu ngomong pocongan, si bapaknya sudah tidur. Bapak itu langsung pergi ke sana,
Nggak tahu, ada dua kemungkinan. Bapak nggak mau ngebahas masalah itu karena memang apaan sih kayak gitu dibahas. Yang kedua, Bapak takut. Itu pikirannya Mas Tio gitu ya. Kok Bapak sampai segitunya ya? Aku takut, sumpah aku takut tidur malam itu di kamar sendirian. Ini gimana ya? Mau tidur akhirnya jadi susah dan ya cuman bolak-balik. Tapi udah nggak berani nengokin, udah nggak berani ngecekin si siapa tadi Mas Adnan itu lagi ngapain. Mas Tio pun akhirnya sekitar jam 2:30 pagi baru tertidur. Tidur sampai ya bangun itu lumayan kesiangan gitu kan. Nah udah singkat cerita, keesokan harinya itu sore hari berarti ya. Nah di sore hari tersebut Mas Tio itu masih sempat melihat yang namanya Mas Adnan. Dia, pintu itu masih dibuka, pintu rumahnya. Dan sepintas memang ada kayak Mas Adnan itu jalan, gitu kan. Oh ya wis lah, berarti dia itu masih di sini. Dan kemungkinan Mas Adnan bisa jadi nanti dia yang nengokin ke sini gitu ya. Sementara si anak-anaknya Pak Subur sendiri itu mereka tuh pada nikah muda. Jadi pada keluar rumah semuanya. Jadi pas terakhiran Pak Subur tersebut, ini itu, oh iya ada satu, Pak Subur itu masih ada satu anak belum menikah. Itu anak perempuan dan tinggal sendiri, maksudnya yang nemenin Pak Subur selama Pak Subur itu yang terakhir gitu ya. Nah si anak perempuan ini, begitu Pak Subur meninggal, ini diambil sama kerabatnya, udah kamu ikut aja. Makanya di rumah itu kosong, cuman ada sih Mas Adnan doang. Itu tadi sore di depan nggak disebutkan. Nah, udah kan, oh Mas Adnan masih di sini dan sebagainya. Nah, ini tiba pun Mas Tio aktivitas seperti biasa sampai malam harinya lagi-lagi begadang. Karena apa? Aku mau cerita kejadian semalam ke teman-temanku. Akhirnya mainlah ke tempat teman-temannya ke sana, diceritain semalam aku ngeliat begini. Sumpah itu jelas banget kata si Mas Adnan. Kata Mas Tio dan teman-temannya, Nan, yuk lupa terus ya, yuk kamu pulangnya berani yuk gitu kan. Nanti kalau misal dihadang lagi gimana yuk. Ya aku pulangnya malam ini nggak bakalan malam-malam banget. Jam 10 aku mau pulang kata si Mas Tio. Akhirnya sudah jam 10 beneran, aku daripada nanti gimana, udahlah aku pulang aja. Nah sebelum pulang, teman-temannya itu ngomong, yuk kalau misal berlanjut begadang di tempatmu gimana yuk. Yuk kata si Mas Tio nya begitu. Akhirnya teman-temannya kebeneran Mas Tio ada yang nganterin, pindah gitu ya, cuman pindah tikar lah gampangannya. Dari sana pindah ke rumahnya Mas Tio, ada 4 orang semuanya di situ di teras. Malam gitu, udah makin malam, setengah jam 12 dari depan sana terdengar suara pintu dibuka, jegrek, semuanya jadi terdiam. Dan dari tadi memang ngobrolnya itu nggak kenceng, pelan-pelan. Keluarlah Mas Adnan dari depan rumah. Dan saat keluar, ini udah bawa itu tadi lampu, padahal masih sore ya termasuk ya. Beda yang kemarin itu sekitar jam 12:30 pagi, ini tuh masih sore. Dia tuh bawa apa namanya, yang kayak kemarin lampu kecil menuju ke samping sana dan melakukan hal yang sama. Hal itu disaksikan oleh Mas Tio dan teman-temannya. Itu ngelihat semuanya tuh ya kayak gitu. Iya kayak gitu. Menurut kalian bener nggak sih kata si Mas Tio, penasaran gitu ya. Ya kalau menurutku ada yang bilang yaitu suka-suka dia gitu kan, lagian itu kan orang tuanya atau apa. Cuman ada yang bilang ya kasihan lah, maksudnya orang udah meninggal ya ngapain juga digitu-gituin gitu. Kenapa nggak pas masih hidup dipuas-puasin sama orang tersebut, giliran udah meninggal kayak gitu dicari-cariin, dipanggil-panggilin lagi. Nah, ada yang beranggapan seperti, dan Mas Tio pun setuju dengan yang ya dua-duanya itu setuju gitu ya. Tapi setuju banget dengan yang nomor 2 ini. Saat masih hidup, kenapa disia-siakan? Giliran udah mati, kok malah dipanggil-panggil gitu. Iya juga, bener juga. Akhirnya sudah. Mereka pun hanya memantau di sana lama sekitar 1 jam. Mas Adnan itu nggak beranjak sama sekali. Bener-bener nggak beranjak. Diam aja di situ kayak orang semedi. Ini
Mas Tio pun jadi mikir, kalau misal ini kan yang lihat aku kan, kalau misal yang lihat tetangga yang lain, yang malam itu kebetulan hampir nggak ada tetangga yang lewat, bener-bener sepi banget. Nah, ini kalau misal tetangga yang lihat nanti kan takutnya jadi omongan nyebar. Ya orang aku aja udah lumayan cukup nyebar, cuma kan nyebarnya di orang-orang tertentu doang. Nah, dari situ ditungguin terus sampai akhirnya sekitar jam setengah 1 pagi tiba-tiba ada suara pergerakan dari arahnya si Mas Adnan. Gerubak. Ternyata apa? Mas Adnan itu kabur, lari, bener-bener lari ke sana, nggak masuk ke dalam rumah tapi ngelewatin mereka ya, lari di jalan gitu ke sana. Si Mas Tio dan kawan-kawan kan bingung, loh kenapa dia lari? Akhirnya kan keluar dari pagarnya Mas Tio. Si Mas Adnan itu balik lagi. Nah, saat balik lagi, dia tuh masih diem tapi dengan muka yang ketakutan. Mas, kenapa Mas? Ditanya kan sama Mas Tio dan kawan-kawan. Mas, kenapa Mas? Kayak orang bingung jawabnya. Mas, tenang dulu, kata si Mas Tio kan. Tenang dulu, kenapa Mas? Ada apa Mas? Udah sini, duduk dulu Mas, duduk dulu. Pikirnya Mas Tio kesempatan ini gitu kan. Akhirnya disuruh duduk, maulah si Mas Adnan di sana. Dan akhirnya sudah. Si Mas Adnan pun duduk di situ, banyak diem gitu kan. Ini orang kenapa sih? Coba ditanya, Mas kenapa Mas? Sampai dari tadi tak liatin dari sini, dari kemarin malah. Mulai dibuka omongan tersebut, sampai tuh ngelakuin begini. Lagi ngapain sih Mas? Nah di situ Mas Adnan itu cerita akhirnya. Jadi gini Mas gitu kan. Manggilnya Mas juga, si Adnan itu nggak kenal ternyata sama Tio. Lupa. Jadi gini Mas, aku itu ada sesuatu yang belum selesai sama Bapak, kata si Mas Adnan. Loh masalah apa Mas? Ada sesuatu yang pengen aku tanyain. Lu tanya apaan Mas gitu kan kalau boleh tahu. Jadi aku dulu marah banget ya, mungkin sampean tahu kali ya ceritanya. Oh iya Mas, kami tahu semua Mas. Kami juga kenal sama ibunya sampean. Aku ini si Tio gitu kan. Si Mas Adnan, oh kamu Tio ya? Iya aku Tio Mas, katanya. Oh iya Tio, aku lupa. Nah dari situ mulai agak lumayan cukup mencair tuh. Mas Adnan pun cerita. Jadi Mas Adnan itu penasaran kenapa dulu ibu itu pergi ninggalin bapak. Nanya ke ibunya Mas Tio, ibunya itu ndak pernah menjawab. Dan di situ ibunya Mas Adnan gitu ya, dia itu ndak pernah menjawab. Sampai akhirnya Mas Tio pun tahu kalau ibunya Mas Adnan itu ternyata sudah meninggal, udah meninggal duluan. Dan belum sempat nanyain kenapa sih ibu ninggalin, makanya mau nanyain ke bapaknya, tapi belum sempet gitu ya. Dan akhirnya penasaran banget, kenapa sih bapak sama ibu itu berpisah, perasaan dulu itu kayak nggak ada masalah atau nggak ada apa. Itu katanya yang mau ditanyain ke bapaknya. Lu sampean nggak nyoba ke ibunya Mas? Udah lah, ibuku galak gitu ya, aku serem, nanti setannya itu lebih serem, kata si Mas Adnannya. Ya Mas Tio mau ketawa tapi ditahan gitu ya. Nah, cuman ini bapak itu Mas, mendingan apaan, orang saya kemarin ngeliat Pak Subur itu pocongan Mas, katanya begitu. Oh iya Mas itu. Kenapa nggak bilang? Ya orang sampean nggak negor sampean di sana, sayanya di sini, katanya begitu. Terus gimana? Ya sudahlah, biarin aja, kata si Mas. Loh terus tadi sampean kenapa lari? Itu tadi bapak datangnya pocongan, katanya begitu. Nah akhirnya sudah, hal itu selanjutnya nggak dilanjutkan lagi sama Mas Adnan. Cuman Mas Adnan itu mulai berubah, mulai bersosialisasi, mulai bisa ngomong dengan orang banyak. Itu aja satu cerita dari Mas Prasetyo di situ ya, di Kendal gitu ya. Terima kasih banyak kawan-kawan semua, juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji juga tentu saja terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.